Resep martabak manis untuk takaran 250 gram tepung. Nanti hasilnya seperti ini teman-teman. Jadi silahkan dipraktekkan. Pertama 300 ml air dari rebusan daun pandan yang sudah dingin suhu ruang. Kemudian siapkan 100 gram gula pasir dan lalu dilarutkan dulu ya ini sampai benar-benar larut. Ini saya menggunakan centong biar semuanya bisa. Nah, ini juga ditambahkan susu bubuk. Teman-teman boleh pakai susu bubuk apapun ya. Ini cukup menggunakan 20 gram aja. Kemudian ini pewarna kuning telur. Bebas teman-teman, ini opsional, mau dipakai boleh, enggak juga boleh, cukup 1 tetes saja. Kemudian dari sini kita aduk dan tambahkan vanili sebagai pewangi biar nanti enggak begitu bau tepung ya. Ini vanilinya terserah teman-teman. Kemudian siapkan soda kue. Ini kita pakai 4 gram soda kuenya. 1, 2, 3, 4. Bahan selanjutnya ini teman-teman gunakan baking powder ya. Saya sarankan menggunakan Hercules. Jadi hanya cukup menggunakan 2 gram aja. Ini baking powder Hercules yang double acting ya, jadinya mantap kalau pakai ini. Selanjutnya ini diaduk-aduk sampai larut ya teman-teman. Kalau udah larut barulah kita masukkan tepungnya sedikit demi sedikit. Ini jangan sampai dimasukin semua ya, karena nanti biasanya akan mudah bergerindil. Nah, ini masukinnya sedikit demi sedikit aja. Lalu aduk, masukin lagi, aduk lagi, masukin lagi, aduk lagi, udah gitu doang. Nah, ini saya percepat aja ya. Ini kan cuman bagian ngaduk tepung. Intinya tepungnya diaduk semuanya, jangan sampai ada yang bergerindil. Sedikit demi sedikit aduk lagi, sedikit demi sedikit aduk lagi, udah gitu terus. Selanjutnya masukin kuning telur. Teman-teman ingat ya, kuning telur aja. Ini pakai 1 aja cukup. Itu ada yang ikut sedikit putih telurnya, nggak apa-apa. Baiknya kuning telur aja. Nah, ini kita aduk lagi. Kemudian yang terakhir setelah diaduk kita pindah ke wadah yang kedap udara ya. Ini fungsinya untuk diperam atau didiamkan atau di resting ya, kayak cookies biasanya. Nah, ini diperam, tunggu sampai 1 jaman lah. 1 jam itu udah cukup banget. Nah, ini disimpan, kemudian diperam menggunakan wadah yang kedap udara. Kenapa harus kedap udara teman-teman? Nah, di sini karena biar lebih maksimal nanti proses kembangnya. Nah, ini yang sudah 1 jaman didiamkan. Kemudian kita langsung untuk dibuka dan aduk dulu ya. Sebelum dituang, ingat harus diaduk dulu karena membuang gasnya. Nah, ini setelah cetakan kita panaskan untuk cek suhunya. Nah, ini pakai air. Kalau dia sudah bereaksi seperti itu, maka sudah bisa untuk mencetak. Nah, ini apinya kita kecilkan menggunakan api yang kecil. Ingat apinya nggak sampai nempel pada cetakan ya. Walaupun ini cetakannya tebal, tapi baiknya menggunakan api kecil. Nah, selanjutnya setelah ini kita tuang. Karena cetakan saya ini lebar banget, 24 cm. Jadinya untuk 1/4 kilo hanya untuk sekali cetak aja. Ini kita cetak semuanya ya teman-teman. Ini kuncinya kalau martabak manis cetakan jangan sampai miring ya, karena kalau miring nanti adonannya akan mengumpul pada satu tempat yang rendah. Jadi sebaiknya
cetakan jangan sampai miring. Nah, caranya gimana ngetes cetakan miring atau enggak? Silakan menggunakan kelereng ya, taruh aja kelerengnya. Nanti kalau dia beri di tengah nggak kemana-mana berarti sudah pas. Nah, ini kita atur dulu biar di pinggir-pinggirnya ada topi-topian ya, agak naik sedikit. Selanjutnya kita tunggu sampai prosesnya dari tepung itu mulai keluar gelembung-gelembung seperti ini. Biasanya mulai dari pinggir-pinggir. Nah, seperti ini kan kelihatan sekali ya prosesnya. Ini saya percepat teman-teman videonya. Nah, itu setelah semuanya mulai muncul gelembung-gelembung itu, lalu kita mulai tuang atau taburi gula pasir. Ini fungsinya untuk memperkuat manisnya dan juga membantu gelembung-gelembung itu pecah. Gelembung-gelembung itu udara teman-teman. Nah, lanjut kita tutup dan tunggu sebentar. Ini sudah mateng. Kita mulai untuk di tes bagian atasnya. Kalau sudah tidak terlalu lengket berarti sudah matang ya. Kita mulai untuk angkat. Ini angkatnya dari pinggir ya teman-teman. Kalau martabak ini angkatnya mulai dari pinggir seperti ini. Saya nggak bawa sodel, jadi pakai pisau. Kalau teman-teman nggak tahu yang namanya sodel apa ya, kayak solet kayak gitu ya. Nah, ini pakai pisau, jadi silahkan teman-teman kalau ada alatnya bisa pakai alatnya. Itu kelihatan banget ya pori-pori dan dia rongga-rongganya itu kelihatan banget, empuk banget itu. Nah, setelah diangkat lalu langsung dimargarin atau pakai butter yang lebih enak, lalu ditopeng, terserah teman-teman mau pakai topeng apa. Setelah ditopeng langsung tuang susunya ini teman-teman, ini yang enak. Dan hasilnya seperti ini. Kita lihat untuk potongannya kan lembut banget tuh dalamnya ya, dan kulitnya juga lebih matang merata, jadi dijamin ini menul-menul dan legit ya. Untuk bagian kulit jangan lupa dioles juga ya menggunakan butter atau margarin, terserah teman-teman, biar nggak kering, dia tetap lembab, nanti tetap menul-menul dan juga tidak alot ya. Nah, selanjutnya silahkan untuk dipotong-potong seperti ini hasilnya tuh. Lihat itu, anak saya juga suka itu di sana karena coklat sih. Nah, seperti ini teman-teman, silahkan dipraktekkan. Hasilnya berpori dan bersarang itu ya, menul-menul gemoy banget. Nah, seperti ini.